Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hariri, usia 57 tahun, domisili di Desa Cihideng Hilir, Dusun Cimulya, RT 5, RW 5, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Saya menjadi seorang ostomed sejak Desember 2015. Vonis dokter ada CA buli, kanker buli atau kanker kandung kemih. Ada tumor yang pada tahun 2009 itu sebesar ujung kelingking, kira-kira ukuran 1 x 1 x 1 cm. Kemudian pada Desember 2014 itu membesar menjadi ukuran 10 x 9 x 8 cm, lebih kurang seperti itu. Pada Desember 2014 dilakukan operasi dengan cara dikerik tumornya itu, ya. Namun karena masih terlalu besar, maka dokter menyatakan setelah dikerik itu masih akan dikerik berikutnya 2 bulan berikutnya, yaitu pada Februari 2015. Selanjutnya program kemo yang jadwalkan dokter langsung setelah Februari, Maret, April, Mei itu di kemo untuk menunjang radioterapi di sinar selama 35 kali. Selesai itu terjadi pendarahan, tumor sudah habis, terjadi pendarahan pada bulan Agustus 2015. Pendarahan yang hebat, yang butuh transfusi darah setiap hari 1 kantong darah. Sejak bulan Agustus tersebut, setiap hari transfusi minimal 1 kantong, standarnya 2 kantong darah. Yang kemudian dioperasi lagi, yang ketiga kalinya dikerik di rumah sakit Cipto, ya, di rumah sakit Cipto. Kerik pertama, kedua, ketiga di rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, ya, pada bulan Agustus itu yang ketiga, Agustus 2015. Berikutnya selesai Agustus, pada bulan September terjadi lagi pendarahan dan dioperasi lagi di rumah sakit Gunung Jati Cirebon, ya. Sebulan kemudian dioperasi lagi di rumah sakit Gunung Jati Cirebon yang kelima kali pada bulan Oktobernya, yang kemudian saya repot. Dan kemudian pada Desember 2015 terjadi keputusan dokter untuk pengangkatan kantung kemihnya. Pada Desember 2015 kantung kemih saya sudah tidak ada, sehingga kemudian dipasanglah kantung kemih buatan tergolong kepada urostomi yang seperti ini. Normalnya seperti yang lain, ini kantong pengganti jadi kantong kandung kemih di dalam. Kemudian ini ada 2 selang NGT ini masuk ke dalam ureter, ke kedua ureter yang menuju kepada ginjal, ya. Saya ada beberapa inovasi atau modifikasi kantong ini dan juga selangnya. Kalau di dalam yang nempel ke perutnya, wafernya mungkin tetap ada. Kemudian tentang urin bag di beberapa sesi ke depan. Nah, ini kantong dengan merek Hollister. Saya sudah akrab dengan Hollister dari dulu, ya, salah satu dari sekian banyak merek, dengan tipe 18403 57 mm atau 2/4 in yang dipakai. Kadang-kadang juga pakai yang ukuran 44 mm, lebih kecil dari ini. Ini standarnya tadinya adalah seperti ini. Ketika kena basah mandi, ini risih sehingga harus dilap-lap terus. Dan upaya saya adalah menggunakan gunting ini, diambil bagian ininya, ya. Diambil bagian ininya dengan hati-hati, jangan sampai tertusuk oleh gunting, yang kemudian menjadilah seperti ini, ya. Menjadi seperti ini. Nah, kemudian ketika ini terjadi kebocoran, saya modifikasi, tidak dibuang ini, tidak dibuang. Umumnya bocor di sekitar sini.
Nah, di sekitar sini bocornya, sehingga saya menggunakan lem ini, lem Korea, ditetesin ke sini sehingga bisa dipakai ulang. Dilanjutkan sekarang masalah selang. Ini selang yang dipakai feeding tube 120 cm atau selang NGT nomor 8 yang dipakai ini 2 biji untuk kedua lubang ureter yang ada di perut yang akan menghubungkan ke kedua ginjal kiri dan kanan. Nah, ini dipotong sehingga hasil pemotongannya menjadilah seperti ini. Diambil 40 cm lebih kurang untuk yang dipakai. Maksimum panjang daripada ureter secara teori itu 30 cm. Saya pakai maksimum 26 cm untuk yang kanan, dan maksimum dibedain 4 cm maksimum sampai 30 cm untuk yang kiri. Katanya sih yang kiri lebih panjang atau posisinya di dalam lebih tinggi daripada yang kanan. Kemudian saya setelah menjadi dua itu dibuatlah seperti ini. Ini misalkan ureter ya. Ureter untuk ginjal kanan, ginjal kiri, ureter kiri kanan. Ini lebih panjang yang ginjal kiri, beda 3 sampai 4 cm daripada yang kanan. Kemudian ini ada pembatas untuk supaya tidak masuk ke dalam ya. Yang satunya ini pembatas supaya tidak turun ke bawah. Seperti yang posisi ini yang terpasang ya. Ini ada batas untuk ke dalam, ini supaya tidak turun ke bawah. Nah, ini di kamar mandi ini tempat saya mengganti wafer, tempelan di perut, pasangannya kantong, kemudian ini selang, ganti selang, atau sekedar untuk membersihkan selang. Kadang-kadang selang ini ada putih-putih kayak lemak, tapi pas dikeluarin kita rasakan begini seperti pasir, serbuk pasir. Lalu pakai air panas dimasukkan ke dalam suntikan ini ya, disemprot untuk si lemak-lemaknya itu pasir putih yang mungkin akan membentuk batu kristal kalau lama-kelamaan menjadi batu ureter, atau kalau terjerat di dalam ginjal mungkin pembentuk batu ginjal. Ini disemprot sampai yang putih-putihnya hilang ya. Ini yang putih-putihnya hilang menjadi bening seperti yang sebelahnya untuk yang selang. Kemudian ini wafer yang bocor ini masih basah, bahan untuk dijemur, yang kemudian setelah kering ditetesin tadi lem Korea ini. Bisa dipakai ulang, bisa awet sampai 2 bulan ini. 1 bulan pemakaian standar, setelah bocor dilem lagi, bahkan 2 kali sampai 3 kali ngelem masih bisa dipakai. Nah, ini bahan yang tersedia di sini, wafer, kemudian wafernya, kemudian kantongnya disediakan semua di kamar mandi langsung. Ini kalau kurang terang saya pakai penerangan ini. Kalau tiba-tiba mati lampu saya pasangkan ini yang emergency mini untuk sementara mati lampu. Ini wafernya. Jadi ini tidak diisi, setelah dicukur menjadi gundul begini, hilang yang kainnya. Nah, kemudian hair dryer ini setelah kulit dibersihkan untuk siap dipasang wafer, dilap, setelah dilap dikeringkan menggunakan hair dryer. Jadi saya sediakan stok kontak untuk penerangan maupun hair dryer untuk mengeringkan kulit di perut. Tadi ini wafer kenapa ada tali begini ya? Ini untuk memperkuat wafer yang nempel di perut. Ini kalau tidak ada tali cenderung perut kita ini cembung, sehingga kalau dikasih tali ini meskipun kaku tapi agak elastis juga ya, ini akan menjadi awet. Ini udah 10 hari ini belum diganti, dan rutin setiap bulannya ini 3 kali ganti. Jadi per wafernya itu mampu sampai 10 hari. Kemudian ini kalau kemana-mana saya bawa ini, dan juga tidur pakai ini dikasih biar nggak ada kecium ada pengharum sedikit. Ini pakai urin bag yang besar sampai 2500 ml, 2,5 liter, yang saya beli pada tahun 2016 di Pasar Pramuka ini di Jakarta.
yang kemudian kesininya sudah nggak ada di pasar pramuka maupun di pasar online. Nah, karena langka di pasar offline, khususnya di Alkes di pasar pramuka, maka saya bikin sendiri, kreasi sendiri ini untuk tidak dibawa kemana-mana. Ketika kita tidur saja, ini pakai kompan yang sampai 5000 ml, kelihatan sampai 5 liter ini, 5 liter. Nah, ini dipakai ketika kita tidur ya. Ini dipasangkan untuk menyalurkan ini urin ke sini ya. Nah, ini dibuka kerannya, lalu posisinya selalu posisi di sebelah kanan karena ininya di sebelah kanan. Meskipun kita bisa miring ke kiri juga, bisa miring ke kiri ke sini, tapi tentu kalau miring ke kiri dia airnya tidak tersalurkan ke selang ke bawah. Selain itu yang bisa dibawa ke mana-mana, ini dibawa di tas untuk kemana-mana, pakai yang kecilnya juga. Ini modifikasi urin bag, pakai botol nih, pakai botol apapun yang bisa muat dengan tutupnya, aqua, le mineral yang cocok lah, yang 600 ml maupun yang 1,5 liter ini bisa muat untuk menghindari selalu buang air ke WC. Jadi modifikasi urin bag seperti itu. Sahabat Ostomed semua, demikian barangkali beberapa karya inovasi dari saya, mulai dari kantong urostomi sama wafernya, tali pengikat wafer, penguat wafer, kemudian inovasi selang NGT, kemudian mencuci selang yang penuh dengan lemak, kemudian tadi di kamar mandi ada hair dryer untuk mengeringkan kulit sebelum dipasang wafer, kemudian ada suntikan yang bisa diisi air panas untuk menyemprot membersihkan selang yang kotor, kemudian urin bag yang langka di pasar offline, khususnya di pasar pramuka pusat Alkes maupun di pasar online, sehingga bikin sendiri, merakit, membuat urin bag yang besar dari kompan yang sampai 5 liter, kemudian yang kecilnya bisa gonta-ganti botol urin bag yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.